Oke Sobat Kicau, kali ini saya disuruh sama orang tua suruh bersih-bersih rumah, nyapu, ngepel gitu. Ya setiap hari sih saya kalau disuruh orang tua bersih-bersih, nyapu, ngepel gitu, saya gak ada beratnya sekali gitu kan. Biasanya kalau orang-orang, kalau anak-anak apalagi masih joko gitu kan, malu biasanya disuruh orang tua nyapu, ngepel. Tapi saya ya alhamdulillah sih gak ada malu gitu. Orang tua saya lagi masak di dapur, saya gak nolongin orang tua. Saya disuruh ngepel dan nyapu, ya kan. Ini pekerjaan saya di rumah, nolongin orang tua gitu. Nyuci lagi, nyuci itu saya kalau di rumah ulangan atau liburan maulud atau liburan akhir tahun, saya nyuci sendiri. Ya sama di pondok, tapi kalau nyuci alas benda ya bener setiap hari. Ya kadang satu baju, dua baju itu saya cuci. Tapi kalau saya pas semangatnya itu ya, pas lagi semangatnya itu semua saya cuci. Entah itu punyanya ayah, punyanya bapak, ibu, mbah, saya cuci semua. Kalau pas lagi semangatnya itu Sobat Kicau. Tapi kalau ngelempitnya itu saya minta tolong sama orang tua. Tahu ya, kalau ngelempit itu saya jujur saya malas kalau ngelempit. Ya habis saya jemur terus garing, saya taruh di cantelan itu, saya kastok. Gak tahu saya lempit juarang karena malas. Tadi suruh nyapu sama ngepel aja ya ke ladang gitu, entah nanam jagung, terus nanam serikaya gitu. Kalau pas musim serikaya ya setiap hari saya nolongin orang tua memetik serikaya, terus lalu dijual sama orang tua gitu. Panen mangga itu 2 hari sekalian panennya. Tapi kalau serikaya itu setiap hari, satu harinya dua panenan gitu. Lebih tepatnya setiap pagi sama jam 12-an habis duhur. Kalau sebelum panen itu ya disemprot gitu. Maaf ya Sobat Kicau, saya gak buat vlog nyemprot gitu, soalnya ada di ladang kesel gitu. Kalau panen mangga itu bisa nyampe 3 bulan panennya. Tapi kalau serikaya itu tak lama sih, ya 28 hari, kadangnya 1 bulan gitu. Ya kalau panen mangga ya keluarga saya sih, bapak itu nyetor ke jeragan mangga, gak dijual sendiri. Kalau serikaya dijual sendiri ke pasar sama ibu. Kan ibu saya kalau musim serikaya itu ada di pasar. Oke, kali ini saya ngepel Sobat Kicau ya. Kan saya udah bilang yang vlog yang ngaji itu kalau main gak apa-apa, terus jangan lupa sholatnya, terus baca Al-Quran kalau di rumah. Apa-apa yang di pondok itu harus dilakuin. Yo mosok di pondok wong nyapu, yo ngepel di pondok, mosok di omang enggak gitu. Jadi saya gimana ya, malu gitu sama orang tua kesindir gitu. Saya lakuin dah. Yang ngepel ya setiap hari, setiap sore saya ngepel. Yo suruh orang tua itu. Oke Sobat Kicau ya, hari ini ngepel, bersih-bersih rumah udah semua, tinggal mandinya udah capek nih, mau istirahat juga. Sebelum istirahat saya mau mandi dulu, habis itu istirahat. Jangan lupa ya Sobat Kicau, ditonton sampai selesai vlog saya. Oke Sobat Kicau, kali ini saya mau ke rumahnya sepupu saya, gak jauh sih, kira-kira 2 atau 1 kilo dari rumah. Ya cuman nanyain gimana peraturannya di pondok dia, apa sama dengan di pondok saya gitu. Ya ada perlu lain sih. Kali ini saya udah nyampe ke rumahnya sepupu saya ini. Ayo lanjut. Assalamualaikum.
Oh, ada sobat hijau ya. Ketepaan pas gak keluar. Monggo. Nggih. Siap, Mas. Siap, baik. Dia sobat hijau. Monggo. Kopi, Mas. Mari ono baru ada tamu barusan. Kabarnya gimana? Silahkan. Gimana kabarnya? Sehat tok, saya sehat, selalu sehat. Gak pernah keluaran? Keluaran maksudnya? Nah, main-main gitu, Pak. Main kemana? Ya, mungkin apa gitu. Enggak, ya semenjak di corona ini ikutilah anjuran pemerintah untuk mengantisipasi penyebaran corona ini. Kan al-wiqayah khairun minal ilaj, mencegah lebih baik dari orang mengobati. Iya. Oh iya, sebelumnya nama saya Farhan. Kalau mau kesini monggo silahkan. Rumah saya selalu di rumah kok. Iya kan? Iya. Apalagi ada corona, stay at home, jangan kemana-mana. Iya, kamu itu mondok apa? Ya sempat mondok, tapi tidak lama. Berapa tahun? Sekitar 5,5 sampai 6 tahunan itu lupa. Udah lama. Mondok di mana itu? Mondok di Kalau kegiatannya itu bagaimana, Pak? Apa sama dengan kegiatan menurut saya? dari awal bangun sampai tidur lagi ya. Ya. Dari awal bangun itu dibangunin sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah diobrak, suruh tahajud. Habis itu sholat subuh. Nah, di sholat subuh nggak langsung kamar. Seperti biasa kita baca wirid sekitar sampai jam kira-kira jam 5 lah. Sampai jam 5 pagi, jam 5 jam setengah 6. Nah, habis itu nggak langsung kamar. Kita masuk ke kelas masing-masing. Halago, bukan sekolah, tapi halago. Apa lah? Halago ya mirip-mirip sama kelas, tapi cuma deres kitab tertentu. Nggak termasuk kurikulum. Halago itu termasuk wajib apa gimana? Ya wajib, ada absennya juga. Yang nggak masuk tetap ditakdir. Nah, habis masuk halago sampai jam 6 kita rialdo, olahraga senam pagi sampai jam setengah 7. Jam setengah 7 baru kita ke kamar, terserah entah itu mau mandi, entah itu mau makan, pokok jam setengah 8 harus ada di kelas masing-masing. Jam setengah 8 udah masuk kelas. Kelasnya ini kelas dunia, bukan formal. Jam 8 masuk ke kelas sampai jam 12 pas tank. Terus kita sholat berjamaah zuhur sampai jam 1. Jam 1 terus kita baca Quran ya sekitar 15 menit setengah jaman lah. Pokok satu juz. Nah, pada itu kita ke kamar lagi. Ke kamar lagi istirahat, makan. Jam 2 tidur, jam 2 ini harus tidur. Kalau keluar kamar, tidak boleh, tetap ditakdir. Kalau ketahuan pengurus. Sampai jam 3 kita dibangunin lagi, sholat asar. Sholat asarnya itu jam 3 dibangunin, jam 4 baru sholat asar. Jam 4 sholat asar, habis wirid, habis sholat terus wirid, habis wirid kita masuk sekolah umum. Ada umumnya juga? Belum ada. MI, MTS, MA, terus ada kuliahnya juga dari S1, terus program pasca sarjana dan doktoral lengkap sampai S3, sampai kira-kira sekitar jam 5 kita istirahat lagi, entah itu buat mandi atau pokok waktu tenggang lah. Maghrib kita sholat lagi, habis maghrib kita masuk kelas. Yang tadi kan halago subhiyah. Kalau habis maghrib itu namanya halago maghribiyah. Sampai sekitar jam 7 lebih seperempat Udah selesai. Selesai kita baru sholat isya. Habis sholat isya kita sentor hifid. Apa itu? Hafalan. Nazom. Ya ada nazom, ada hadits, ada ya pokoknya matan-matan yang ya banyak lah
dari termasuk mufradat bahasa Arab itu wajib Bagi seluruh santri wajib. bagi seluruh santri. Malah santri baru itu 3 bulan pertama itu wajib menghafalkan asliyah, habis asliyah afal, habis afal asma, itu karangannya sendiri pondok pesantren. Selesai sekitar paling cepat itu jam 8:15, kalau lama sekitar jam 9 kita baru keluar dari masjid. Kalau memang jam 9 kita langsung masuk kelas. Sekolah lagi. Bukan sekolah, tapi musyawarah antar santri, dan itu per kelas. Ada musyawarah, ada munaqasyah, ada masail juga. Musyawarah itu setiap hari ada. Nah, setiap hari ada 3 hari dalam seminggu. Lailatul Ahad, Sabtu malam Ahad, terus Lailatul Selasa, Senin malam Selasa, dan Rabu malam Kamis, Lailatul Kamis. Udah habis musyawarah itu istirahat apa gimana? Ya istirahat, Udah gak ada kegiatan lagi. tidak ada kegiatan. Sampai jam 3 tadi. Jam 3. Kalau di atas jam 12 ada yang keluyuran, kan wajib tidur malam. Bukan wajib, ya bisa dikatakan wajib lah. Nah, kalau ada yang keluyuran atau keluar dari kamar, ketemu pengurus, apalagi majelis kumpul-kumpul itu, bahwa ngopi apa nih? Sayangnya apa, dukun rokok diharamkan, jadi ya cuma kopi. Ya, nggak seger. Ya, tapi kamu kok ngerokok sekarang, Mbak? Ngerokok di luar. Sebelum mondok dulu nggak pernah ngerokok. Ngerokok semenjak masuk pondok, anak berhenti merokok. Dari kelas 1 MTS, 2, 3, 1, 2 MA baru merokok lagi. 5 tahun berhenti merokok. 100% itu berhenti. 100% waktu itu. Tapi sekarang ya entah datang setan dari mana. Tapi sekarang pancet masih mondok. Tetap mondok enggak. Sudah dari tahun 2019 saya izin ke pengasuh pondok sekarang. Izin boyong. Ada 2 macam perizinan itu, ada izin am, ada izin kos. Kos lebih baik. Am itu umum. Misalkan langsung banyak gitu. Kalau kos langsung kawan beliau langsung. Berhubung beliaunya sibuk, ya takut mengganggu kesibukan beliau. Mungkin ada acara, ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Kan ya susah juga. Kenapa kok berhenti mondok? Berhenti mondok, aslinya sih nyesel. Kenapa saya berhenti? Saya berhenti itu saya nyesel. Ya. Tapi berhubung nggak terlanjur berhenti, ya mau gimana lagi? Di luar juga saya juga ada pekerjaan. Nah, kenapa saya berhenti mondok? Awal mulanya itu saya terkena penyakit TBC, tuberkulosis. Terus saya sempat opname sekitar 4 hari. Orang tua anak ngadep ke Wisat, minta izin sakit itu dikasih sekitar 8 bulan. Soalnya kalau dipikirkan habis opname itu ada proses pemulihan atau penyembuhan sekitar 6 bulan. Itu harus mengkonsumsi obat setiap hari. Kalau telat 1 hari saja, ulangi 2 bulan lagi. Habis itu pas mau balik sempat di rumah ada masalah. Saya waktu itu kabur ke rumah teman saya, teman-temannya di Lumajang. Waktu itu sekitar seminggu, kalau enggak 2 minggu sebelum masa izin berakhir. Di Lumajang saya cuma 1 minggu. Pas hari ke-7, kalau enggak hari ke-7 terakhir itu saya kecelakaan di jalan. Nah, akibat saya kecelakaan itu ya akhirnya enggak jadi balik ke pondok sampai sembuh. Sampai sekarang sih hafal Ramadan saya izin ya sudah sampai sekarang. Ya, kegiatan kamu habis keluar dari pondok apa sekarang, Pak?
bentar. Semenjak saya keluar dari pondok, saya mengajar di Madrasah Dinia di TPB di SDI juga. Saya mengajar di Madrasah Dinia itu disekolahkan oleh kakak saya sendiri, kakak sepupu saya. Terus di TPB sendiri itu awalnya kepala TPB-nya itu umi saya. Awalnya terus gara saya di rumah waktu itu tidak ada kegiatan, kepala TPG-nya diganti saya sampai dan TPG-nya itu metode metode Tarbilah ya. Saya juga mengajar di salah satu lembaga pembelajaran sekolah dasar Islam Salam. Nah di situ saya tidak lama sih, kalau di situ sekitar dapat 1 bulan. Terus ada pandemi ini, terus COVID-19, virus corona ini.